Yang lain masih kategorinya menuju, cukup, kurang, dan tidak. Kemudian kegiatan yang lain selain Monef apa? Ini IKIP. IKIP ini salah satu kegiatan untuk mengundang standar layanan informasi publik. Indeks keterbukaan informasi publik. Monef Badan Publik kita kembangkan menjadi Monef Desa. Ada Monef Desa, Monitoring Evaluasi Desa seluruh Indonesia. Ya, tapi bentuknya tidak kategori, tapi apresiasi desa. Nah, tambah satu lagi namanya program penyelesaian sengketa informasi publik, kegiatannya Persidang, Mas dan Pak Dito Sidang. Jadi ini supaya memberikan gambaran kepada teman-teman media. Indeks keterbukaan informasi publik tadi disampaikan oleh TA kami, tenaga ahli kami, Saudara Fatul, dimulai 2021. 2021 apa sih indeks? Indeks itu hanya memotret. Jadi statis potret. Yang dipotret itu apa? Pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Yang dipotret apanya sih? Ada 3 dimensi. Satu lingkungan fisik dan politik, kemudian ada lingkungan hukum dan lingkungan ekonomi. 3 dimensi ini ya, kemudian dijabarkan lagi menjadi 85 indikator, tapi kita turunkan sekarang kurang lebih dari 77 ya. Menjadi 77 indikator. 77 indikator ini kita turunkan lagi menjadi sub-indikator yang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk membuat indeks keterbukaan di seluruh Indonesia ini kita punya namanya tim ahli. Ya, kita menunjuk tim ahli. Tim ahlinya itu Peta Helix. Peta Helix itu ya ada akademisi, ada pelaku usaha, bisnismen, ada government, ya. Kemudian ada lagi tadinya triple helix, tapi saya minta tambah 2 lagi, media massa dan publik. Ya. Jadi kita Peta Helix, ya. Objada kita, ya, namanya IA kita ya, informan ahli kita di daerah itu ada namanya kelompok kerja daerah dan ada namanya informan ahli daerah. Saya minta ditambah 1 sehingga ada 10. Tadinya itu tidak jelas ya, bukan tidak jelas, tapi supaya lebih memacamkan lagi informasi yang diambil dari kelompok kerja daerah diolah oleh namanya informan ahli daerah. Saya tambah lagi 1 jadi 10. 10 ini terdiri 2A, 2B akademisi, 2 pelaku usaha bisnismen, 2 lagi government kepala dinas, 2 lagi media massa dan 2 lagi publik masyarakat. Karena apa? Karena yang dilihat tadi adalah lingkungan, dimensinya ada 3, ada lingkungan ekonomi, ada lingkungan fisik politik, dan ada lingkungan hukum. Jadi kurang lebih itu. Nah, di indeks itu nanti ada ini target dari RPJMN. Jadi kami itu ditarget di RPJMN, di rencana pembangunan menengah jangka nasional. Rencana RPJMN itu pembangunan jangka menengah nasional. Kita ditarget, misalnya targetnya itu indeksnya harus 72 atau 73 sekian. Nah, kita mencapainya, biasanya kita mencapainya lebih. Ya. Tapi angka 70 ini ya 73, 74 dari 2021 itu kategorinya sedang. Jadi kalau ditanya keterbukaan informasi publik di Indonesia apa itu sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Karena nilainya 70-an. Karena dia sebut, dan 2021 itu potretnya tahun berapa ya? Tahun 2020, dan di potret itu keterbukaan informasi publik tahun 2020. Indeks tahun 2024 itu yang dipotret tahun berapa? Tahun 2023. Dan indeks keterbukaan informasi publik tahun 2024. Jadi nanti detailnya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kami apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman media, karena kami memang kami ini butuh sinergi dengan semua pihak. Kami butuh sinergi dengan semua pihak. Saya sendiri, saya sudah melakukan beberapa langkah. Kami mendekati sektor-sektor yang kalau tidak didekati tidak pernah informatif. Contohnya apa? BIN. BIN itu nggak mungkin informatif. Ya, saya kemarin ke BIN. BIN itu kalau RDP aja tertutup, LHKPN tidak perlu disampaikan kepada KPK. Dan informasinya ya banyak tertutup, dan kita sendiri juga harus menjaga itu. Nah, informasi intelijen itu kan informasi paling tinggi. Katanya kesalahannya aja 0,0001%.
kemudian sektor pertahanan dan keamanan lain, TNI, kepolisian, ya, keamanan kecil, Mas kita ada juga Kejaksaan Agung, dan nanti ada BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Kami ingin bahwa lembaga-lembaga ini juga informatif, tapi yang kita sesuaikan karena desain lembaganya lain. Ya. Nah, ini sebagai informasi tambahan saja kepada rekan-rekan media massa, tapi kami apresiasi dan kami mohon bantuan. Kami mohon dukungan. Ya. Kami ini komisi informasi yang butuh bantuan untuk kami menjadi lebih bermanfaatan, kami lebih dirasakan kepada badan publik, utamanya kepada masyarakat. Karena memang Undang-Undang 14 2008 diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kami dibentuk dengan undang-undang. Kami bukan dibentuk dengan perpres. Banyak lembaga-lembaga yang tidak dibentuk oleh undang-undang. Harusnya kalau dengan undang-undang itu lembaga ini memang betul-betul dibutuhkan. Demikian saya sampaikan. Lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih, dan sebelum saya menutup, perkenankan saya membuka acara siang ini, media briefing diskusi publik mengenai pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya kita nanti mulai saja acara diskusi terkait dengan indeks keterbukaan informal, Wapres dan lain sebagainya. Teman-teman media pastinya sudah tahu, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Gede Narayana yang tadi sudah dikenalkan, dia adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, sekaligus juga sebagai penanggung jawab daripada pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik tahun 2008 ini. Nah, kami persilakan Bang Alvito untuk di depan narasumber pada hari ini, nanti diawali oleh Bang Alvito. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudian peran media pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia, dan kami persilakan langsung Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya Pak Gede mewakili Komisioner. Pemret.com sekarang, Pemret.com sekarang ya. Wartawan sekalian. Sejujurnya sih KIP memang sudah perannya juga kurang lebih kita pahami. Tapi memang kita butuh lebih dalam dari KIP khususnya untuk proses dan kerja jurnalistik yang ada, sehingga terjadi disclosure of information dikerjakan oleh jurnalis dan KIP adalah sama-sama memberikan fasilitas kepada publik